Ya, pemirsa, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta ini memang benar menuai kontroversi. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK di awal tadi bahwa memang ada selisih harga dan juga dugaan kejanggalan saat pembelian yang tentu saja ini menjadi dasar kecurigaan dari BPK untuk menentukan adanya sebuah kerugian negara. Kita sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ada kerugian negara terhadap sumber waras. Kontroversi sumber waras semakin panas. Usai memastikan adanya kerugian negara hingga 191 miliar, Badan Pemeriksa Keuangan pun telah melapor kepada Presiden Joko Widodo. Kasus sumber waras bergulir di saat Ahok masih menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. 12 Mei 2014, Ahok berniat membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Rumah Sakit Sumber Waras. Sempat menolak lantaran telah terikat kerjasama dengan PT Ciputra Karya Utama, Sumber Waras akhirnya bersedia dengan tawaran Pemprov dengan nilai NJOP sekitar 20 juta rupiah. Dugaan permasalahan dimulai saat Pemprov DKI Jakarta mendapat rapor wajar dengan pengecualian oleh BPK. BPK mengendus adanya transaksi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Ahok pun sempat diperiksa selama 9 jam oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meski BPK telah menemukan indikasi kerugian negara atas transaksi Pemprov dan Sumber Waras, sang gubernur tak bergeming. Ahok justru menantang BPK untuk mengungkap dugaan kejanggalan atas kasus Sumber Waras. Ya nggak apa-apa, itu kan bebas aja ketua BPK mau ngomong. Saya nggak mau komentarin itu, kalian bisa nilai saja lah. Jangan surat segala macam. Nah kalau saya komentar terlalu banyak, kita berdebat di sini. Ya kan, kita tunggu aja. Pembayaran transaksi di malam tahun baru dengan nominal ratusan miliar rupiah menjadi sebagian kejanggalan dalam kasus Sumber Waras. Belum lagi perbedaan nilai jual objek pajak hingga lebih dari 5 juta hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Kini bola panas pun ada di tangan KPK. Akankah sang gubernur terbukti menyalahi aturan atau justru ada kekeliruan selama pemeriksaan transaksi keuangan? Baik, kembali di Talk to Eye, pemirsa, kita bahas lebih lanjut. Ini tadi Pak Haris Azhar juga sudah menyampaikan di awal bahwa sebenarnya kejanggalan tersebut juga ditemukan saat terjadinya proses pembelian, yaitu tepat pada tanggal 31 Desember 2014. Ada yang mengatakan kalau memang ini diberikan atau dibeli Ya, cek secara tunai. Betul, cek tunai. Jadi gambar yang tadi kita saksikan yang itu adalah biasanya cek tunai. pembayaran model cek tunai itu antara 20, 40, 50 juta rupiah. Jadi bukan berupa uang utuh harusnya begitu? ditransfer melalui bank yang ada dari bendahara Pemprov DKI. Nah ini buktinya diterima oleh Sumber Waras. Jadi ini satu kejanggalan yang kemudian menimbulkan tidak pernah terjadi dalam sejarah pemeriksaan model seperti itu. Biasanya yang dilakukan itu seperti apa, Pak? Apakah memang dilakukan secara transfer kata dia? Tidak pernah terjadi. Ini pada jam 7 malam. Jam 12 malam itu kalau lewat jam 12:01 maka pembayarannya ilegal. Itu. Kenapa tidak dilakukan? Padahal sudah tutup kas itu tanggal 25 Desember. Ya. Ini 31 Desember. Dan kenapa seperti ada pemaksaan? Kesan yaitu menimbulkan ada sesuatu apa ini? Siapa yang memerintahkan kok dipaksakan di akhir tahun orang mau pesta pora, besok mau ulang tahun baru. Kok ini tetap disuruh bekerja? Siapa yang memaksakan? Oke, jadi itu Anda, menimbulkan curiosity di pemeriksa kita. Jadi menurut BPK ini tetap ada sebuah kejanggalan dengan unsur pemaksaan. Karena itu kita membuktikan. Ada indikasi. Nah, tadi berproses lagi, ada permintaan KPK dan kita kemudian meyakini di ujungnya ada kerugian negara. Baik, kalau kata Pak Ahok ini sebenarnya hanya teknis, Pak. Teknis pengiriman uang saja. Kerugian negara itu teknis kerugian negara. Tapi sudah dibantah bahwa sebenarnya tidak ada kerugian negara itu. Kita itu diberikan mandat oleh undang-undang. Jadi siapapun tidak bisa mengatakan, yang bisa mengatakan kami. Kalau kami dikatakan itu salah, silakan gugat kami di pengadilan. Karena pemegang kebenaran
yang hakiki itu di dalam sistem dan negara kita adalah pengadilan. Ya. Nah, kalau itu tidak melalui kebenaran itu dipegang oleh BPK. Itu undang-undang mengatakan begitu. Jadi kami pemegang kebenaran sampai kemudian kami digugat oleh pengadilan, dan kalau pengadilan mengatakan oke dengan kami benar. Jadi tidak bisa. Siapa yang mengatakan bukan, dia tidak punya kewenangan. Gubernur DKI Jakarta Tidak mengatakan. punya kewenangan. Dia tidak punya kewenangan. Anda pun tidak punya kewenangan mengatakan ini tidak. Anda tidak diberikan oleh undang-undang menyatakan sesuatu, kecuali Anda datang menggugat ke pengadilan. Itu sistem kita. Ya. Jadi kita menghormati sistem. Bukan tiap orang memaksakan kehendaknya. Baik. Itu. Jadi Pak Ahok pun juga tidak berhak mengatakan berhak. bahwa ini tidak ada kerugian negara Tidak. sebenarnya. Dia kalau dia mau, dia datang ke pengadilan, gugat ketetapan BPK. Baik, tapi agak menarik juga karena apa yang sudah dilakukan BPK, hasil yang sudah dikeluarkan BPK dianggap tidak ada yang benar, gitu. Yang mengatakan kebenaran sekali lagi pengadilan. Kami diberikan hak oleh undang-undang mengatakan kebenaran. Sampai kebenaran kami itu tingkatnya digugat oleh pengadilan. Jadi tidak ada siapapun di dunia, di Indonesia ini boleh mengatakan kebenaran, termasuk Gubernur DKI. Jadi cek tunai itu pun juga sudah ditemukan oleh BPK. Kita sudah memastikan di ujungnya, apalagi Anda bolak-balik pertanyaannya. Jadi jangan Anda bolak-balik pertanyaan. Ya. Ujungnya itu ada kerugian negara. Anda mesti tanya, kenapa BPK yakin kita sudah menjalankan tugasnya secara profesional. Baik, apa yang menjadi keyakinan BPK? Saya tanyakan kembali. Standar-standar yang kita gunakan standar akuntansi. Peraturan-peraturan, ada BPN, ada peraturan pemerintahan dan sebagainya. Ada nilai harga pasar, ada nilai harga bentukan, Ya. ada nilai harga tanda kutip permainan. Permainan. Anda melihat ada nilai harga permainan. Itu yang diputuskan oleh BPK. Saya tidak bisa mengatakan lebih detail karena audit investigatif itu menyebutkan orang, menyebutkan peristiwa, siapa yang bertindak, siapa yang mempengaruhi dan sebagainya. Ya. Anda tidak bisa tanya karena itu rahasia yang di dalam audit investigasi hanya boleh kami berikan kepada KPK. Jadi silakan Anda bertanya kepada KPK. Kalau KPK mau mengungkapkan itu sudah wewenang KPK. Baik, kita kembali lagi kepada masalah pajak yang memang tadi Anda sudah mengatakan bahwa ibaratnya kita ada Mercedes, kemudian ada juga bajai begitu. Boleh dijelaskan secara... Ini kita beli bajai dengan harga Mercedes, itu intinya. Anda mau membeli bajai dengan harga Mercedes? Terlalu mahal. Ah, itu kerugian negara. Itu yang dianggap sebagai Itu yang kerugian. disebut sebagai kerugian negara. Tapi kalau misalkan kita lihat Pak, di sini juga... Kalau Anda membeli Mercedes dengan harga bajai, itu menguntungkan negara. Anda membeli Mercedes dengan harga bajai, itu Anda menguntungkan negara. Baik, tapi yang menjadi menarik juga ini adalah kaitannya dengan harga yang sesuai dengan NJOP yang baru juga diakui. NJOP itu ada tempatnya, ada zonanya. Ya. Ada zona A lebih mahal, ada zona B lebih murah. Nah, kita yakini sesuai dengan peraturan yang ada, yang dibayar itu dengan zona mahal, tempatnya di zona lebih murah. Baik. Itu yang tadi saya katakan. Kita membeli bajai dengan harga Mercedes. BPK juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa adanya permintaan untuk jangan dibeli dulu atau Tidak, kita tidak mau, kita mengatakan itu tidak boleh terjadi adanya kerugian negara. Di bulan Juli kita sudah minta pemerintah DKI supaya itu dikembalikan kerugian negaranya. Bagaimana caranya itu terserah pemerintah DKI. Apa dia mau jual lagi, apa dia mesti memaksa, itu kita tidak atur teknisnya. Tapi yang kita ingin pastikan tidak boleh ada kerugian negara 1,5 rupiah, 1 sen rupiah pun tidak boleh ada kerugian negara. Itu tugas yang dimandatkan kepada kami oleh pendiri negara, memandatkan kepada BPK untuk memastikan siapapun penyelenggara negara ini tidak boleh merugikan keuangan negara. Pak Haris, ini belakangan juga menjadi ramai terkait dengan seperti hubungan personal nih antara Anda dengan Ahok. Anda juga banyak disebutkan begitu ya oleh Pak Ahok. Apakah ini mungkin karena adanya rasa kekhawatiran begitu? Tidak, kita sama-sama teman. Dulu kita sama-sama di Partai Golkar. Cuma Pak Ahok ini kan pindah partai. Nah, saya tidak pindah partai karena saya
jadi BPK saya harus meninggalkan partai. Aha. Nah, jadi orang-orang mengaitkan lah ini seperti itu. Ya kita. Tapi Pak Ahok juga keras loh pernyataannya terhadap Anda sebagai ketua BPK yang menyatakan bahwa ini sebenarnya ada pemeriksaan yang ditutup-tutupi begitu. Apa yang ditutupi? Apa? Emang ini kelihatan pakai cadar? Jadi BPK merasa ini adalah pemeriksaan terbuka begitu ya. Semuanya sudah dilaksanakan. Ada yang ditutupi itu audit investigasi. Jadi ada 3 jenis audit. Jenis audit laporan keuangan, audit pemeriksaan kinerja. Yang ketiga audit tujuan tertentu atau yang dalam konteks ini audit investigasi. 2 audit yang pertama itu ada diskusi dengan auditi. Jadi ada komentar institusi ada. Tapi audit ketiga kalau Anda misalnya Gubernur DKI saya audit investigasi, saya tidak beritahu apa yang saya audit. Jadi memang saya tidak berhak tahu. Tidak gitu berhak tahu. Anda boleh ngintip-ngintip sih boleh saja. Buka-buka sedikit cadarnya sih boleh saja. Baik. Tapi saya tidak boleh membuka itu. Saya hanya bisa memberikan kepada aparat penegak hukum. Wilayah itu penegakan hukum bukan lagi wilayah kami. Wilayah kami adalah penegakan administrasi negara. Dan wilayah hukum adalah aparat penegak hukum. Baik, setelah BPK memberikan data hasil investigasi kepada KPK, KPK kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa sebenarnya belum ditemukan niat jahat terhadap pembelian rumah sakit Sumber Waras ini. Kami tidak dimungkinkan untuk memberi komentar terhadap, kami saling menghormati lembaga. Jadi lembaga negara mau bilang apa, silakan aja, nanti kan rakyat yang menilai. Niat jahat yang dimaksud itu sebenarnya apa sih Pak? Tanya kepada KPK, bukan saya yang mengatakan. Kalau dari pandangan BPK sendiri? Saya tidak etis mengomentari pendapat dari lembaga lain. Jadi Anda tanya saja kepada mereka. Kalau Anda lihat ini kemarin juga Pak Gubernur kita meyakinkan ada kerugian negara. Itu yang satu menjadi keyakinan dari BPK. Kami. Selama 12 jam Pak Ahok sudah diperiksa. Betul. Kemarin. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Ahok akan mudah untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun ternyata belum cukup bukti begitu. Saya tidak etis mengomentari, itu wilayah penegakan hukum, bukan wilayah kami. Tapi kalau Anda tanya kerugian negara, saya pastikan ada kerugian negara. Benar sebesar sejumlah yang disebutkan tadi Pak? Kalau tadi dikatakan 191, jumlah persisnya saya tidak boleh. Indikasi begitu. Tapi tidak jauh berbeda dari indikasi yang kita sudah nyatakan 191. Perkiraan selisih berapa Pak? Saya tidak bisa pastikan. Anda pintar sekali bertanya. Tetap tidak terbuka begitu ya? Ada wilayah memang tidak boleh terbuka dan itu dilindungi undang-undang. Ada informasi, 2 informasi oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi. Pertama adalah rahasia negara, kedua informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu proses hukum. Baik, laporan atau temuan dari BPK ini sudah dilaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo? Itu kita anukan karena ini di media massa berkembang supaya Presiden tetap keep inform. Kita laporkan, saya sudah meminta karena Prof Edi yang anukan melaporkan dan Pak Presiden tinggal diteruskan aja sesuai dengan mekanisme perundang-undangan di negara kita negara hukum kayak begitu. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi meminta untuk BPK menarik hasil investigasi itu benar atau benar? Tidak punya hak Presiden. Tidak punya hak justru. Presiden jadi kalau ada pernyataan bahwa Pak Presiden meminta agar BPK. Tidak bisa. Presiden harus kalau mau meminta itu datang ke pengadilan. Kemudian baru pengadilan memutuskan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak benar. Itu. Respon seperti apa yang diberikan oleh Pak Jokowi? Apakah memang biasa saja dengan jawaban yang yang normatif lah. Sebagai seorang presiden, beliau memberikan supaya negara ini negara hukum, kita tegakkan hukum sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, institusi-institusi yang bekerja segala macam kayak begitu. Tetap diselesaikan secara hukum begitu? Itu kira-kira yang saya bisa tafsirkan penjelasan Presiden.
Tapi yang Anda sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat itu adalah yang memang sebenar-benarnya apa yang Anda lakukan. Loh, memang apa yang saya sampaikan tidak benar. Saya khawatir nanti seperti Pak Ahok, ada yang ditutup-tutupi sebenarnya. Oh, memang ditutup-tutupi karena termasuk Presiden pun juga tidak boleh, tidak berhak untuk tahu ya. Kami tidak menyampaikan tentang angka. Tidak menyampaikan hasilnya secara terang-terangan. Angka. Tapi kerugian negara kami katakan, ya Pak Presiden ini sudah terjadi. Pak Presiden juga tidak tanya berapa Pak hari, enggak tanya begitu. Tapi Pak Presiden cuma manggut-manggut aja. Jadi saya tidak dibolehkan untuk menyebut persisnya berapa angka kerugian itu. Tapi kalau saya katakan bolehlah kira-kira tidak terlalu jauh berbeda dengan indikasi kerugian negara yang sudah kita laporkan di LHP bulan Juli. Tidak jauh beda dengan hasil yang kita sampaikan kepada KPK di bulan Desember 2015. Baik, tadi Anda mengatakan Anda sebenarnya berteman dengan Pak Ahok. Ya. Setelah adanya kasus ini, apakah memang juga masih ada komunikasi begitu dengan Pak Ahok? Tetap. Saya akan mengawinkan anak saya yang kedua, saya akan undang Pak Ahok. Ada komunikasi secara langsung dengan Pak Ahok? Kita pernah ketemu di Istana Negara, kita bercanda, ada disaksikan oleh Menseskap Mas Pramono, kita sambil bercanda-canda karena kita dulu sesama anggota DPR. Ya, kalau hubungan pertemanan saya kira sih oke. Tetap berjalan menurut Anda. Baik, nama Anda sempat disebutkan masuk dalam Panama Papers. Ya, sudah saya selesaikan tadi siang. Seperti apa bentuk penyelesaiannya? Sudah klarifikasi dengan Dirjen Pajak. Dirjen Pajak memanggil saya sebagai wajib pajak. Saya tidak sebagai ketua BPK, sebagai wajib pajak di negara ini saya patuh. Saya meng-cancel seluruh acara saya yang lain yang penting untuk mendatangi Dirjen Pajak karena ada perintah segera. Jadi saya sampaikan kepada Dirjen Pajak semua data-data dan saya diminta untuk menyelesaikan, membetulkan SPT saya dan hari ini sampai hari Senin sedang diproses pembetulan SPT. Jadi benar nama Anda juga tercantum dalam sekarang sudah tidak Papers. lagi. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi itu dulu waktu saya masih di DPR. Tidak ada hubungannya saya sebagai ketua BPK. Jadi setelah saya ketua BPK saya mengundurkan diri. Dan sudah saya jual itu harganya cuma $1 paper company, namanya paper company. Jadi ini benar, ini di sela-sela kasus ini sendiri ini adalah mencari celah untuk Anda begitu sebagai seorang ketua BPK. Biasalah, ini kan namanya kita menari di gendang siapa yang memukul gendang. Sebagai teman, apa yang Anda sampaikan terhadap Pak Ahok? Saya kira saya meminta kepada Pak Ahok hubungan kita yang sudah baik selama ini jangan terganggu, tidak ada hard feeling. Ini kita sama-sama Pak Ahok menjalankan tugas negara, kami juga menjalankan tugas negara. Jadi sama-sama bentuk profesional, begitu ya. Yang penting BPK sudah melaksanakan tugasnya seperti apa yang diperintahkan, hasil investigasi sudah keluar dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa begitu ya. Pak Hari, terima kasih sudah hadir bersama kami dan sudah memberikan keterangan karena susah sekali mencari Anda begitu ya untuk mendapatkan keterangan pasti dan juga klarifikasi terkait apa yang sebenarnya belakangan ini ramai begitu terkait dengan polemik pembelian dari Rumah Sakit Sumber Waras. Talk to News pemirsa masih akan kembali sesaat lagi dengan narasumber lainnya yang dengan topik yang sama untuk memperjelas sebenarnya seperti apa benang kusut dari kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ya Pak.